Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, itu satu hal bagimu untuk membunuh Dugu Jiansu dan Biksu Daging Anggur, itu setelah mereka memprovokasi kamu sebelumnya. Namun aku, Zhou Fukong, belum melakukan apapun padamu. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membuat wanita iblis itu membunuhku? Saat ini, kamu telah membuat musuh klan Surgawi Kong, Akademi Pedang Abadi, dan Kuil Surgawi Buddha. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan membuat musuh Zhou klan Surgawi kita juga. Pada saat itu, kamu benar-benar akan berakhir, ucap Zhou Fukong. Zhou Fukong menyadari bahwa, itu tidak akan dilakukan dengan menggunakan kekuatan, dan dengan demikian hanya bisa mencoba untuk terus membicarakan berbagai hal. Bang! Namun sebelum Zhou Fukong bisa menyelesaikan kata-katanya, kapak perang era kuno di langit tiba-tiba turun dan menembus tubuhnya. Menjerit. Zhou Fukong menjerit sengsara, dan dia langsung putus asa. Pada saat kapak perang era kuno menembus tubuhnya, ia merasakan sensasi penindasan yang sangat kuat. Sensasi yang menindas itu secara alami dari kapak perang era kuno. Jika Zhou Fukong hampir tidak bisa bertarung melawan Chu Feng sebelumnya, maka sekarang tubuhnya telah ditebas oleh kapak perang era kuno, dan ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung melawan Chu Feng. Belum lagi Chu Feng, bahkan salah satu dari orang yang hadir akan dapat dengan mudah mengambil nyawanya. Yang terbaik adalah kamu tidak bergerak. Kalau tidak, jika kapak perang era kuno aku bergerak sedikit lebih rendah, itu akan meretas tubuh kamu menjadi dua. Pada saat itu, ketika Zhou Heavenly Clan kamu datang untuk mengambil mayat kamu, mereka tidak akan dapat mengambil mayat yang utuh, kata Chu Feng kepada Zhou Fukong. Kamu, seru Zhou Fukong. Zhou Fukong sangat marah sehingga dia merasa seolah-olah jantung, hati, limpa, dan paru-parunya akan meledak. Arti kata-kata Chu Feng sangat jelas. Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa dia, Zhou Fukong, pasti akan mati. Sebenarnya, Zhou Fukong memang merasa bahwa dia akan mati di sana. Alasan untuk itu adalah, karena wanita iblis Zhao Hong bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Zhao Hong, silahkan, kata Chu Feng kepada Zhao Hong. Mendengar itu, Zhao Hong tidak ragu. Dia mengangkat telapak tangannya, dan berencana untuk mengambil nyawa Zhou Fukong. Tetaplah di tempatmu. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah terdengar. Setelah suara itu terdengar, ruang itu sendiri mulai bergetar. Bahkan kekuatan Chu Feng yang menindas, awan-awan hitam petir yang memenuhi wilayah itu, semuanya bergetar. Aura ini abadi sejati. Seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya mulai khawatir. Mereka bisa merasakan orang yang telah tiba adalah abadi sejati. Hahaha, ayo bunuh aku. Itu adalah tetua Zhou Heavenly Clan kami, Zhou Yuluo, ucap Zhou Fukong. Pada saat itu, Zhou Fukong tertawa terbahak-bahak. Tawanya bahkan dipenuhi dengan kesombongan dan provokasi. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan. Tidak hanya hidupnya akan diselamatkan, tetapi dua orang di depan dia ini, dua orang yang telah menyiksanya dengan menyedihkan, itu akan berakhir sangat menderita. Abadi sejati, gumam Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga merasakan aura True Immortal itu. Mau tak mau, dia mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Berdasarkan abadi sejati yang dia temui sejauh ini, dia bisa mengatakan bahwa abadi sejati yang datang ke sini hanyalah peringkat satu abadi sejati. Namun meskipun lawannya hanya peringkat satu True Immortal, aura lawannya masih dengan kuat melampaui miliknya. Meskipun Chu Feng adalah pemilik Heavenly Bloodline, meskipun dia memiliki tanda ilahi dan kapak perang era kuno, bahkan jika dia saat ini melampaui semua leluhur marsial, tetap saja bahwa ketika dia dihadapkan dengan peringkat satu True Immortal yang sebenarnya, dia adalah bisa merasakan betapa inferiornya dia dengan perbandingan. Abadi sejati adalah abadi sejati. Mereka berada di ranah kultivasi yang tidak bisa ditandingi oleh leluhur marsial apapun kuatnya mereka. Kesenjangan besar ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh pemilik Bloodline Surgawi. Ketika Chu Feng adalah seorang setengah kaisar marsial puncak, ia dapat mengandalkan kekuatan surgawi Bloodline-nya, itu untuk sementara meningkatkan kultivasi ke puncak marsial Ancestor.
Namun ketika dia menjadi Martial Ancestor puncak, meskipun kekuatan Heavenly Bloodline-nya masih akan ada, meskipun dia akan menangkap lebih banyak metode yang menantang surga, tapi dia tidak akan pernah bisa meningkatkan kultivasinya ke ranah immortal sejati. Ini adalah kehebatan ranah abadi sejati. Kecuali jika seseorang benar-benar mencapai ranah immortal sejati melalui kultivasi, maka tidak ada kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menjadi immortal sejati. Jadi, terlepas dari seberapa kuat Chu Feng mungkin saat ini, terlepas dari bagaimana kekuatan pertempurannya menantang surga, ia tetap menjadi Martial Ancestor. Selama dia adalah Martial Ancestor, dia tidak akan mampu menahan immortal sejati. Sialan, mengapa immortal sejati datang sekarang? Ucap Zhao Hong yang juga menyadari bahwa situasinya salah. Dengan demikian, telapak tangannya yang sudah terangkat, itu tidak pernah mendarat. Dia tahu betul bahwa karena penindasan immortal sejati itu mungkin sudah menutupi wilayah, ini berarti bahwa immortal sejati itu telah tiba. Karena itulah, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Zhou Fukong. Chu Feng, Zhao Hong, saraf besar macam apa yang kamu miliki? Teriakan marah itu terdengar sekali lagi. Hanya saja, kali ini suara itu lebih dekat dan lebih nyaring. Pada saat suara itu terdengar, tanpa menyebutkan seberapa kuat kekuatan True Immortal yang menindas itu, Chu Feng dan Zhao Hong dapat merasakan gelombang suara yang kuat menabrak mereka, dan membuat mereka tidak dapat berdiri tegak. Namun demikian, Zhou Fukong yang berdiri di samping mereka tidak terpengaruh sedikit pun. Para pengamat lain yang hadir juga tidak merasakan apa-apa. Itu sudah jelas, gelombang suara itu ditujukan hanya untuk Chu Feng dan Zhao Hong. Setelah suara itu mendarat, dua sosok segera muncul. Orang yang berdiri di depan adalah pria setengah baya setinggi hampir 2 meter. Pria ini sangat kuat, dan memiliki janggut pendek. Dia memiliki penampilan seorang paman yang sangat menonjol. Terutama sepasang matanya yang dalam. Mereka membiarkan orang tahu, bahwa dia telah mengalami tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk melihat banyak orang, dan mengalami banyak hal. Pria ini adalah monster tua yang sudah hidup sangat lama. Dia sudah jelas bukan pria setengah baya seperti penampilannya yang disarankan. Pada saat itu, pria itu sedang menatap Chu Feng dan Zhao Hong dengan tatapan yang sangat disengaja. Bahkan bisa dikatakan bahwa, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Seolah-olah jika Chu Feng dan Zhao Hong melakukan gerakan yang tidak memuaskannya, dia akan segera bertindak untuk membunuh mereka. Aura immortal sejati yang luar biasa datang dari pria ini. Kemungkinannya orang ini adalah tetua Zhou Yuluo yang dibicarakan oleh Zhou Fukong. Namun terlepas dari Zhou Yuluo, itu masih ada individu lain. Orang itu mengenakan topi bambu kerucut khusus. Topi bambu kerucutnya begitu istimewa, sehingga bahkan Chu Feng dan Zhao Hong tidak dapat melihatnya. Namun jika dilihat dari penampilannya, dia kemungkinan besar adalah pria tua. Lebih jauh lagi, dia tidak mencoba untuk secara khusus mengubah penampilannya. Jadi, penampilan wajahnya seharusnya juga seperti orang tua. Wush! Segera, orang itu melepaskan topi bambu kerucutnya, dan mengungkapkan penampilan wajahnya. Benar saja, itu adalah pria tua berambut putih. Dia memiliki kulit yang gelap, dan memiliki wajah berbentuk kuda. Namun demikian, matanya cerah dan penuh ekspresi. Spiritualis dunia jubah abadi. Hanya setelah bertemu dengan mata individu itu, Chu Feng dan Zhao Hong menyadari bahwa individu itu adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi. Zhao Hong pun terkejut. Meskipun spiritualis dunia itu jelas berada di pihak Zhou Yuluo, tapi pria tua itu menatap mereka dengan tatapan tanpa amarah. Namun sebaliknya, itu dipenuhi dengan kejutan dan kegelisahan. Itu dia, seru Chu Feng. Adapun Chu Feng, tatapannya berubah. Chu Feng pernah bertemu pria tua ini sekali sebelumnya. Saat itu Chu Feng menggunakan Evil God Sword-nya, Iti untuk bertarung melawan Kong Heavenly Clan 2 tahun lalu. Pada saat itu, lelaki tua itu hadir. Chu Feng samar-samar ingat bahwa seseorang telah memanggil orang tua itu sebagai Zhuge Mingren. Dan dia memang seorang spiritualis dunia jubah abadi. Selain itu, dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular. Dalam 100 Refinements Ordinary Realm, dia adalah individu yang sangat terkenal. Zhuge Mingren ini adalah salah satu saksi terpenting, ketika pertempuran Chu Feng melawan klan surgawi Kong 2 tahun yang lalu. Chu Feng, Zhao Hong, apakah kalian berdua tidak akan menjelaskan apa yang terjadi di sini hari ini?
Tanya Zhou Yuluo. Bahkan nada bicaranya juga sangat buruk. Chu Feng, ayo pergi. Ucap Zhao Hong yang tidak berencana untuk menjelaskan. Sebagai gantinya, dia meraih lengan Chu Feng dan mendesaknya untuk pergi. Dia tidak bodoh. Ketika True Immortal ini muncul, dia tahu bahwa dominasi absolut mereka telah berbalik. Jika mereka terus menggunakan cara ini, maka yang menderita adalah mereka. Namun demikian, Chu Feng tidak bergerak. Malah sebaliknya, dia menarik kembali Zhao Hong yang berencana untuk pergi. Chu Feng, kamu, ucap Zhao Hong. Pada saat itu, Zhao Hong mengungkapkan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng tidak pergi. Adapun Chu Feng, dia tersenyum pada Zhao Hong dan kemudian berkata, bahkan jika kita pergi, kita harus menyelesaikan apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia menoleh ke arah Zhou Yuluo dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk menjelaskan kepada kamu. Namun ada satu hal yang bisa aku sampaikan kepada kamu. Hari ini, aku bertekad untuk mengambil kehidupan Zhou Fukong, ucap Chu Feng. Kata-kata Chu Feng yang datang, ini seperti tepukan guntur tiba-tiba ke telinga orang banyak. Orang-orang yang hadir dibuat sangat terkejut. Belum lagi yang lain, bahkan Zhou Yuluo sendiri juga terkejut. Apa-apaan ini? Seorang leluhur bela diri belaka sebenarnya berani berbicara kembali seperti itu di hadapan True Immortal. Ini terlalu sombong, terlalu bodoh dengan besarnya langit dan bumi. Chu Feng, aku tidak peduli tentang apa yang terjadi dengan tanda petir itu di dahimu, dan juga tidak peduli dari mana keterampilan rahasia yang melayang di atasmu berasal. Pada akhirnya, kamu tetap menjadi leluhur marsial. Kamu sama sekali bukan tandingan aku, apalagi memenuhi syarat untuk menjadi lawan aku. Saat ini, aku bertanya padamu, dan kamu sebaiknya menjawabnya dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu yang rendahan itu. Ucap Zhou Yuluo dengan sangat agresif dan penuh percaya diri. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya mulai mengungkapkan senyum mengejek. Mereka secara alami tahu, bahwa Chu Feng ini sangat kuat. Bahkan setelah hari ini, mereka merasa bahwa Chu Feng tak tertandingi di bawah ranah True Immortal. Mereka telah mengenali kekuatan Chu Feng. Namun jika Chu Feng berbicara kembali dengan Zhou Yuluo, mereka merasa bahwa Chu Feng hanya akan mengundang bencana pada dirinya sendiri. Chu Feng, ayo, ucap Zhao Hong. Pada saat itu, bahkan Zhao Hong yang tak kenal takut mulai mendesak Chu Feng untuk pergi. Zhao Hong secara alami tidak takut mati. Hanya saja, dia tidak ingin melibatkan Chu Feng dalam dendamnya sendiri. Namun sayangnya, Chu Feng tampaknya tahu apa yang ingin dikatakan Zhao Hong kepadanya. Dengan demikian, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng menyela. Zhao Hong, jangan katakan lagi. Aku pasti akan mengambil hidup Zhou Fukong ini untukmu hari ini juga, ucap Chu Feng. Sombong, apa yang membuatmu berpikir bisa melakukannya? Zhou Fukong bertanya dengan marah. Sebelum Zhou Yuluo tiba, dia tidak berani berbicara seperti ini ke arah Chu Feng. Namun sekarang Zhou Yuluo telah tiba, dia merasa bahwa Chu Feng tidak memiliki sarana untuk berbicara dengannya seperti ini. Dia merasa bahwa Chu Feng harus takut, harus meminta maaf, harus berlutut, dan memohon maaf padanya. Cerit, tepat setelah kata-kata Zhou Fukong meninggalkan mulutnya, dia menyemprotkan seteguk darah. Kapak perang era kuno telah menusuknya lebih dalam lagi. Penindasan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Zhou Fukong. Kurang ajar. Melihat bahwa Chu Feng berani terus menyerang Zhou Fukong tepat di depannya, Zhou Yuluo segera mengungkapkan ekspresi marah. Setelah semua, tindakan Chu Feng bisa dikatakan telah sepenuhnya mengabaikannya. Ini menyebabkan Zhou Yuluo merasa sangat terhina. Dengan demikian, ia memutuskan di tempat bahwa terlepas dari latar belakang apa yang mungkin dimiliki Chu Feng, ia pasti akan memberi pelajaran pada Chu Feng. Dentang. Tepat pada saat itu, sebuah pedang muncul di tangan Chu Feng. Pedang itu bukan Stormwind Edge, dan juga bukan pedang naga api. Namun sebaliknya, itu adalah pedang dewa jahat. Itu adalah, seru kerumunan. Setelah melihat Evil God Sword, ekspresi kerumunan semuanya langsung berubah. Mereka tidak takut dengan pedang dewa jahat. Namun sebaliknya, mereka dikejutkan oleh pedang dewa jahat. Setelah semua, sebelum Evil God Sword melepaskan kekuatannya, itu tampaknya tidak berbeda dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap.
Kerumunan benar-benar bingung, mengapa Chu Feng akan mengambil persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap pada saat yang sangat penting. Belum lagi di depan abadi sejati, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini mirip dengan logam tipis di depan leluhur marsial dan leluhur setengah marsial. Mungkinkah Chu Feng sengaja mempermalukan Zhou Yuluo? Jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu. Apapun yang terjadi di sini hari ini, itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Jika kamu tidak bertindak sembarangan, aku dapat menganggap bahwa tidak ada yang terjadi. Namun jika kamu menolak saran aku dan bersikeras mencampuri masalah ini di sini hari ini, maka aku juga tidak akan mengampuni kehidupan rendahan kamu. Dengan pedang dewa jahat di tangannya, Chu Feng berbicara sambil menunjuk Zhou Yuluo. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang sama sekali tidak tersamarkan. Pada saat itu, kerumunan yakin bahwa Chu Feng telah mengambil senjata itu hanya untuk menghina Zhou Yuluo. Dia benar-benar tidak menempatkan ahli abadi sejati ini di matanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani bertindak dengan kurang ajar seperti ini? Baiklah Chu Feng, tampaknya kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyerang kamu. Bagus. Hari ini, aku akan bertindak benar untuk surga dan membantai kamu, yang merupakan binatang terkutuk. Kalau tidak, kamu benar-benar tidak akan tahu siapa aku, Zhou Yuluo, ucap Zhou Yuluo. Kulit wajah Zhou Yuluo memerah karena marah. Dengan pikirannya, penindasannya langsung tersapu keluar. Dia sebenarnya berencana untuk membunuh. Tunggu. Tepat pada saat itu, Zhuge Mingren yang berdiri di samping Zhou Yuluo tiba-tiba meraihnya, dan kemudian menghentikannya. Saudara Zhou, kamu tidak boleh bertindak impulsif. Kamu tidak akan cocok untuk Chu Feng itu, kata Zhuge Mingren. Apa? Seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata Zhuge Mingren, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Adapun Zhou Yuluo itu, dia sangat terkejut. Segera, kejutan di wajahnya berubah menjadi amarah yang lebih mengamuk. Itu adalah satu hal bagi Chu Feng untuk mempermalukannya. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa, sahabat baiknya selama bertahun-tahun, Zhuge Mingren, dia juga akan memandang rendah dirinya. Saudara Zhuge, minggirlah. Hari ini aku harus memusnahkan bocah sombong ini. Ucap Zhou Yuluo yang menolak untuk mendengarkan saran Zhuge Mingren. Dia pun meraihnya, dan mendorongnya ke samping. Saudara Zhou, apa yang dipegang Chu Feng adalah persenjataan iblis. Teriak Zhuge Mingren. Persenjataan iblis, seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata itu, tidak hanya kerumunan itu terkejut, tetapi bahkan Zhou Yuluo yang telah mengangkat tangannya dan berencana untuk menyerang Chu Feng, itu seketika saja berhenti. Persenjataan iblis. Hanya dua kata itu saja sudah menyebabkan mereka mengingat satu hal. Masalah yang sangat signifikan. Dalam pertempuran 2 tahun lalu, klan surgawi Kong menderita kerugian besar. Tetua agung mereka semuanya terbunuh. Bahkan ketua klan Kong Heavenly Clan mereka menderita luka serius. Salah satu eksistensi paling kuat di alam biasa 100 perbaikan, klan surgawi Kong, mereka hampir padam dari dunia ini. Adapun orang yang melakukan hal yang mengejutkan itu, dia tidak lain adalah Chu Feng. Telah dilaporkan, Chu Feng hanya setengah martial ancestor saat itu. Alasan mengapa dia hampir bisa memadamkan klan surgawi Kong adalah, itu karena persenjataan iblisnya. Banyak orang telah menyaksikan pemandangan itu sejak 2 tahun lalu. Justru karena banyak saksi yang menyebarkan berita tersebut, dan menyebabkan banyak orang untuk percaya dengan kuat. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa Zhuge Mingren juga hadir 2 tahun lalu. Selain itu, selama 2 tahun terakhir, dia bersikeras bahwa peristiwa itu memanglah benar. Persenjataan iblis, apakah itu persenjataan iblis yang kamu sebutkan padaku terus-menerus? Pada saat itu, kemarahan di mata Zhou Yuluo langsung berkurang saat dia bertanya. Ketika dia melihat ke arah Zhuge Mingren lagi, tidak ada lagi kemarahan di matanya. Namun sebaliknya, itu diisi dengan rasa terima kasih dan permintaan maaf. Sebagai teman dekat Zhuge Mingren, dia telah mendengar Zhuge Mingren menyebutkan apa yang terjadi 2 tahun lalu beberapa kali. Karena kenyataan bahwa masalah itu benar-benar sebuah misteri di dalam sebuah misteri, ia juga skeptis terhadapnya. Namun meskipun dia skeptis, tapi dia masih setengah percaya. Alasan untuk itu adalah, itu karena Zhuge Mingren sendiri yang memberitahunya tentang hal itu. Dia dan Zhuge Mingren adalah teman dekat selama bertahun-tahun. Selain itu, dia tahu kepribadian Zhuge Mingren dengan sangat baik.
Jadi, dia tahu bahwa Zhuge Mingren adalah seseorang yang tidak pernah berbohong. Justru karena dia setengah percaya pada cerita Zhuge Mingren, dan dia pun tiba-tiba merasa takut. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.